Ini jadinya jika DMO, DPO, CPO sawit dicabut. Apa TBS sawit bakal naik? Tribuners, ini merupakan catatan redaksi dari tribunbengkulu.com. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana menghapus aturan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Tujuannya untuk percepatan ekspor CPO karena stok di dalam negeri sudah sangat membludak. Lalu kalau DMO DPO itu dihapus, apa memang bisa membuat harga TBS sawit segera naik? Atau alih-alih TBS sawit naik, nanti minyak goreng malah jadi ikut naik juga? Jadi begini, kita balik dulu ke belakang tentang asal-muasal DMO dan DPO ini. Jadi ihwal kelahiran DMO dan DPO ini adalah saat harga minyak goreng sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Saat itu para pengusaha CPO lebih banyak kabarnya mengekspor ke luar negeri karena harga sedang bagus, sementara pasar dalam negeri tak diperhatikan. Alhasil Indonesia untuk dalam negerinya kekurangan stok CPO untuk minyak goreng. Maka lahirlah itu namanya DMO dan DPO. Ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2022. Tanggal keluarnya aturan ini di waktu yang sama saat pemerintah mencabut larangan ekspor CPO yang sudah diterapkan hampir sebulan sebelumnya, yakni sejak tanggal 28 April 2022. DMO artinya begini, sebelum bisa melakukan ekspor, para pengusaha harus tergabung dalam program SIMIRAH atau Sistem Informasi Minyak Goreng Murah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Mula-mula rasionya adalah 1:5, yang artinya jika bisa menyalurkan CPO untuk produsen minyak goreng dalam negeri sebesar 1 ton, maka berhak mengekspor 5 ton. Rasio itu seiring waktu belakangan kemudian terus diperlebar jadi 1:7 sampai yang terakhir kalau tidak salah 1:9. Pelan-pelan harga minyak goreng memang kembali terjangkau. Namun efek buruknya harga TBS sawit tak kunjung membaik. Harga TBS terjun bebas seiring pemerintah menutup keran ekspor selama hampir sebulan itu. Padahal sebelum 28 April 2022, petani sedang merasakan harga yang sangat baik. Menumpuknya stok dalam negeri imbas larangan ekspor membuat pemerintah putar otak. Iya, minyak goreng mulai membaik, tapi para petani sawit yang jumlahnya jutaan kepala keluarga ini harus pula diperhatikan. Harga di tingkat petani tak masuk akal. Lalu mulailah pemerintah menerapkan kebijakan plus out. Plus out adalah jalan lain yang diberikan pada para pengusaha eksportir CPO untuk tidak perlu ikut program DMO DPO SIMIRAH asalkan membayar kompensasi sebesar $200 tiap ton untuk harga CPO di atas $1.500. Namun ternyata tidak ngepek juga. Ada keluhan ekspor memang dibuka, tapi berbagai potongan-potongan memberatkan sehingga minyak CPO sawit masih sulit keluar. Sementara hari demi hari stok makin menumpuk. Lalu pemerintah lewat Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu mencabut sementara pungutan ekspor yang sebesar $200 per ton itu. Pungutan itu dicabut sampai 30 Agustus 2022 mendatang. Lantas, apa ada efeknya? Digadang-gadang padahal penghapusan pungutan itu bakal menaikkan harga TBS sawit paling tidak jadi 2.500 per kilogram. Kenyataan di lapangan berkata lain. Harga TBS sawit di level PKS masih saja paling mahal Rp1.400 per kilogram. Di pengepul, petani hanya dapat ratusan perak. Desakan sana-sini dan tuntutan sana-sini, utamanya dari para pengusaha, akhirnya pemerintah mulai mengeluarkan jurus baru lagi. Jurus itu adalah pencabutan DMO DPO SIMIRAH. Artinya jika ini dicabut maka aturan plus out juga tidak berlaku lagi. Potongan untuk ekspor CPO sampai akhir Agustus jika DMO dan DPO ini dicabut
hanya tinggal biaya ekspor yang nilainya 288 dolar per ton. Sementara jika melihat rujukan harga ekspor dari Kementerian Perdagangan saat ini adalah 1.615 US dollar per ton. Harga di bursa berjangka Malaysia sementara itu di kisaran 836 dolar per ton pada perdagangan hari ini. Kebijakan DMO DPO dianggap sudah tak relevan karena stok dalam negeri melimpah ruah. Keluarnya stok dalam negeri yang melimpah ini diyakini bisa membangkitkan lagi harga TBS sawit petani, sehingga para petani tak lagi mendengar alasan PKS yang menyebut tangki CPO-nya penuh alias sedang banyak stok. Skeptisme kecurigaan sempat diungkapkan kalangan petani dari Ketua Apkasindo Gulat Manurung. Jangan-jangan alasan tangki penuh hanya alasan saja. Sementara katanya tronton-tronton CPO keluar setiap hari. Dia bilang pada pengusaha, jangan ada dusta di antara kita. Itu penting memang. Segala kelonggaran yang diberikan tentu akan memberikan dampak. Sementara kalangan pengusaha Gapki misalnya tentu menyambut baik rencana pencabutan DMO dan DPO ini. Apalagi ini adalah tuntutan mereka sejak lama. Bagi petani, skema rumit ini tentu tetap jadi perhatian kami para petani. Namun yang paling penting dari itu semua adalah kebijakan apapun harus bisa mendongkrak harga TBS sawit ini. Karena itulah inti dari semuanya. Pengusaha memang juga harus komit untuk tetap menjaga rantai pasokan dalam negeri. Jangan mentang-mentang ekspor tak banyak lagi potongan dan bebas, lalu hanya menjual ke luar negeri dengan harga bagus. Sementara stok dalam negeri dilupakan, seperti yang sudah-sudah. Akibatnya kan semua jadi sengsara. Pengusaha susah, jutaan petani sengsara, dan masyarakat pun ikut susah.